Komunikasi medis untuk semester 4 Fakultas Kedokteran, meliputi 1. Materi yang lebih spesifik. A. Komunikasi dengan pasien khusus. 1. Anak-anak, strategi berkomunikasi. Menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai usia anak. Teknik bercerita atau menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau boneka untuk menjelaskan prosedur medis. Mengurangi ketakutan. Melibatkan orang tua untuk memberikan rasa aman pada anak. Memberikan penjelasan yang tidak mengancam. Misalnya, menyebut jarum suntik sebagai alat kecil yang membantu tubuh. 2. Lansia. Kendala dalam komunikasi, kesulitan mendengar atau memahami informasi karena faktor usia. Ketakutan atau kecemasan terkait diagnosis. Teknik berkomunikasi. Bicara perlahan dan jelas. Ulangi informasi jika diperlukan. Gunakan alat bantu komunikasi jika pasien memiliki gangguan pendengaran. 3. Pasien dengan penyakit kronis, terminal, breaking bad news, teknik speakers, setting. Perception, invitation, knowledge, emotions, strategi untuk menyampaikan berita buruk secara sistematis. Pendekatan komunikasi, memberikan dukungan emosional dan mengutamakan empati. Fokus pada opsi perawatan paliatif jika diperlukan. B. Komunikasi lintas budaya. 1. Pemahaman budaya, pentingnya memahami norma budaya pasien. Seperti tabu membicarakan penyakit tertentu atau ritual pengobatan tradisional. Contoh, dalam beberapa budaya, kanker dianggap sebagai hal yang tidak boleh dibicarakan secara terbuka. 2. Teknik komunikasi multikultural, gunakan interpreter jika ada kendala bahasa. Hindari asumsi atau stereotip berdasarkan ras, agama, atau gender pasien. Bertanya secara sopan tentang preferensi budaya dalam perawatan medis. C. Aspek etika dalam komunikasi. 1. Kerahasiaan pasien, confidentiality. Contoh kasus. Menjaga informasi medis pasien HIV agar tidak diketahui pihak ketiga tanpa izin. Bagaimana menyampaikan hasil medis kepada pasien di ruang tertutup untuk menjaga privasi. 2. Prinsip otonomi. Memberikan informasi yang lengkap kepada pasien sehingga mereka dapat membuat keputusan medis sendiri. Menghormati keputusan pasien, bahkan jika itu berlawanan dengan saran medis, misalnya menolak prosedur tertentu. 3. Informed consent, teknik menjelaskan risiko dan manfaat tindakan medis secara jelas sebelum pasien memberikan persetujuan. 2. Praktik langsung. A. Role play dan simulasi kasus. 1. Latihan komunikasi, mensimulasikan pemberian diagnosis penyakit serius kepada pasien.
Berlatih berkomunikasi dengan keluarga pasien yang marah atau kecewa. 2. Skenario beragam, menghadapi pasien dengan kecemasan tinggi. Berkomunikasi dengan pasien yang memiliki keterbatasan komunikasi, misalnya, pasien tuli. B. Praktik di lingkungan klinis. 1. Wawancara medis, teknik bertanya untuk mendapatkan riwayat medis pasien secara efektif tanpa membuat mereka merasa diinterogasi. 2. Observasi di rumah sakit. Mengamati interaksi dokter pasien langsung dan menganalisis metode komunikasi yang digunakan. 3. Feedback dan refleksi. Diskusi kelompok setelah praktik untuk mengevaluasi dan memperbaiki keterampilan komunikasi. 3. Pendekatan interdisipliner. A. Psikologi dalam komunikasi medis. 1. Mengenali emosi pasien. Teknik membaca bahasa tubuh, gestur, ekspresi wajah, untuk mengenali kecemasan atau ketidaknyamanan. 2. Mengelola konflik. Menghadapi pasien atau keluarga pasien yang agresif dengan tetap tenang dan profesional. 3. Empati dan raport. Cara membangun hubungan baik dengan pasien untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan mereka. B. Kesehatan masyarakat. 1. Edukasi publik. Strategi menyampaikan informasi kesehatan ke masyarakat yang beragam tingkat pendidikan dan pemahamannya. Contoh, membuat kampanye tentang bahaya merokok menggunakan bahasa sederhana dan visual menarik. 2. Kolaborasi dengan komunitas. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan kesehatan yang relevan dengan nilai budaya lokal. C. Manajemen rumah sakit. 1. Tim medis. Teknik briefing yang efektif untuk menyampaikan informasi medis antar anggota tim, misalnya, dalam operasi. Cara menangani konflik antar profesional medis dalam tim. 2. Komunikasi dengan keluarga pasien, menyampaikan kondisi pasien secara jujur dan jelas, termasuk dalam situasi kritis. Mengatasi pertanyaan keluarga yang sulit sambil menjaga ketenangan. Tambahan. Alat penunjang pembelajaran. 1. Video simulasi, melihat contoh komunikasi dokter pasien yang baik dan buruk untuk pembelajaran. 2. Studi kasus. Analisis kasus nyata di mana komunikasi medis yang buruk menyebabkan kesalahpahaman atau malpraktik. 3. Evaluasi diri. Mahasiswa diminta merekam praktik komunikasi mereka untuk ditinjau kembali dan dievaluasi.